Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya dari moderator. Yang saya hormati Bapak Ketua PPK Kecamatan Bener beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Pak Sekmat yang mewakili Muspika Kecamatan Bener. Baik, untuk pertama kami mungkin akan mengulas tadi penyampaian Pak Ketua agar lebih jelas lagi bahwa aturan di KPU sekarang aturannya ada yang baru, yaitu 2 periode tidak bisa mencalonkan, itu aturan KPU. Dan di Panwas ada juga aturan, cuman aturannya beda. Kalau di Panwas masih dibolehkan, ya alhamdulillah saya sudah 7 pemilu ketua Panwas Kecamatan Bener masih dibolehkan. Sebelum nanti ada aturan baru barangkali. Yang selanjutnya tentang ketelitian memeriksa lembar surat suara, Pak. Ini pengalaman kemarin Pileg 2014 itu ada peristiwa besar di lupa TPS-nya, tapi posisinya di seberang masjid yang di Sorogan Rambatan Kulon itu, di sekolahan. Itu TPS berapa itu? Di SD 4 ya. Itu ada peristiwa besar, Pak Sekmat, Pak Yoyo. Bahkan saya sendiri nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba ditelepon dari Reskrim Polres Indramayu untuk menghadirkan Ketua Panwas Bener. Ternyata di situ sudah ada Reskrim Polres dan Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten. Jadi ada laporan ke kepolisian dari warga setempat bahwa di situ ada lembar surat suara yang diserahkan dalam kondisi sana. Akhirnya barang bukti diamankan. Saya berembuk dengan dari Divisi Pengawasan Kabupaten dan kepolisian. Kita memeriksa secara fisik, dan kepolisian tentu lebih ahli daripada Panwasam. Ternyata itu bukan dicoblos tapi rusak sejak dari KPU. Itu jadi mirip lakban ditempel terus ditarik lagi tuh. Jadi robeknya memang mirip coblosan, cuman di sebelah coblos itu ada tipisnya gitu. Itu membuktikan bahwa itu bukan dicoblos tapi rusak dari KPU. Akhirnya saya rekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk memasukkan ke surat suara yang rusak, dibikin berita acara dan selesai. Jadi tolong nanti untuk pemeriksaan surat suara tolong yang teliti, karena biarpun 1 lembar dampaknya itu bisa menghadirkan dari kabupaten, dari Polres, dari ini bisa hadir itu biarpun 1 lembar. Nanti untuk pemilu ini mudah-mudahan tidak ada kejadian itu, karena yang repot bukan hanya Ketua KPPS yang diperiksa, integrasi oleh polisi, juga Panwasan juga sibuk. Kita harus mengamati, harus membuat rekomendasi dan sebagainya tentang lembar surat suara. Dan uniknya itu yang melaporkan, Pak, ketika saya minta untuk PPL Pak Rudianto untuk menghadirkan, ditinggal mancing, Pak. Yang melaporkan itu jadi seperti melempar bungkus rokok aja, loh, dia ditinggal mancing, Pak. Pelapornya itu, ini yang bikin kaku lah. Yang lainnya polisi, Panwaskap, Panwaksam dan Ketua KPP sibuk, dia ditinggal mancing yang melaporkan. Nggak tahu, Pak, ini support matinya di mana juga tahu. Pak Haji siapa udah Haji itu, tapi saya namanya lupa. Selanjutnya tentang ketelitian penandatangan surat suara. Jadi tolong diamati lagi, karena peraturan KPU maupun Bawaslu sama, bahwa sahnya surat suara itu ketika ditandatangani oleh Ketua KPPS, betul ya. Ini ada kejadian juga ini waktu Pileg 2014 kemarin. Jadi sistem kami itu monitoring itu dibagi per wilayah. Saya kebetulan wilayahnya Kiajar Kulon, Wetan, Langut, Lanjan. Dan untuk wilayah barat Pak Edi Suwandi, Rambatan Kulon, Sinangkerta, Mayan, Bener. Dan ke selatan waktu itu dipegang Pak Umar ya. Ngitung di TPS itu sampai malam, saking banyaknya surat suara. Tiba-tiba saya ditelepon juga dari Intel Polres Indramayu, Pak. Saya maaf ini dengan Ketua Panwasan ya, Pak. Tolong hadir segera secepatnya. Ini ada kejadian di TPS 10 Desa Bener.
apa saya bilang udah nggak usah ada alasan ini, panas ini sangat penting karena ada rekomendasi di situ. Akhirnya saya ngaput dari Langut ke TPS 10 di dekat Tajuk gitu. Di situ memang sudah ada Intel Kodim, Intel Polres, udah semuanya komplit di situ. Ternyata ada 20 lembar surat suara yang kondisi sudah dicoblos. Dan ketika saya periksa bersama dengan Intel dari Polres dan Kodim, ternyata nggak ada tanda tangan ketua KPPS. Ini loh benar, ketua BPS-nya ada, ketua BPS benar. Ini tolong ini Pak ya, ditegaskan agar teliti lagi. Tapi ketika diperiksa dari pihak kepolisian, ternyata itu bukan surat suara produk KPU Pak, itu scanan itu 20 lembar itu. Saya minta ke kepolisian bahwa saya minta kepastian Pak, ini dari produk KPU atau bukan. Kalau dari KPU jelas KPU ada pelanggaran, artinya memberikan surat suara di luar dari jumlah yang ada gitu kan, ditambah plus 2,5% itu ya. Ternyata scan, ini kepolisian memastikan ini scan Pak, ini scanan dari nggak tahu oknum siapa, dan ternyata nggak ada tanda tangan dari ketua KPPS. Akhirnya rekomendasi Panwascam agar BB ini diamankan kepolisian dan ketua KPPS membuat berita acara dengan tanda tangan seluruh saksi caleg yang ada di situ. Akhirnya aman lagi Pak, alhamdulillah. Artinya lo benar bukan berarti lo benar selama ini nggak ada masalah. Kenyataannya nggak ada masalah, buktinya masalah ada, cuman berhasil diselesaikan dengan damai gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Yoyo juga akan terus continue mengarahkan PPS-nya agar seluruh jajaran PTK ke bawah selamat semua sampai melewati tanggal 9 Desember. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.